Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan dengan NIM E1121111017 dengan di kelas D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang komunikasi dalam bisnis. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, kita dapat mengirimkan informasi dan pendapat kepada orang lain. Komunikasi juga memberi kita kesempatan untuk berinteraksi dan bertukar pandangan. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam bisnis karena berkaitan dengan segala aspek dari proses bisnis. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya ada manfaat komunikasi dalam bisnis. Komunikasi berperan dalam menjaga hubungan dengan klien, menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan. Ini juga membantu menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi seperti konflik dalam tim. Komunikasi juga dapat membantu meningkatkan inovasi dan kreativitas di sebuah bisnis. Ini bisa membantu untuk menciptakan ide-ide baru dan menjadi lebih produktif. Komunikasi juga bisa membantu untuk menghindari masalah yang terjadi ketika ada kesalahpahaman antara tim. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita menyelesaikan masalah dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan komunikasi yang benar, kita dapat membangun keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi yang baik akan membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih efisien dan efektif. Komunikasi juga dapat menjadi alat yang penting untuk berkolaborasi. Dengan berkolaborasi, kita dapat belajar dari orang lain dan bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Ini juga kemungkinan kita untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Komunikasi juga membantu bisnis untuk menyebarkan informasi tentang produk dan layanan mereka kepada pelanggan. Komunikasi yang efektif dapat membantu bisnis untuk membuat pelanggan mereka tetap informasi tentang produk dan layanan yang tersedia. Komunikasi juga membantu bisnis untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Di sini ada beberapa contoh kasus komunikasi dalam bisnis antara penjual sama pembeli. Ada 3. Yang pertama yaitu kurangnya penjual mengedukasi pelanggan tentang produknya. Yang kedua, banyaknya pelanggan yang mengajukan pertanyaan sehingga pihak customer service tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Dan yang ketiga, pelanggan yang enggan bertanya kepada penjual tentang detail produk maupun harganya. Nah, dari 3 contoh di atas bisa diatasi dengan kemampuan teknologi saat ini, yaitu bot. Bot bisa menjadi media komunikasi yang sangat efektif antara penjual sama pembeli. Bot mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan pelanggan tanpa mengenal lelah, berbeda halnya dengan manusia yang butuh istirahat. Dengan menambahkan perangkat baru ke dalam sebuah sistem bisnis memang membutuhkan biaya tambahan, tetapi jika investasi yang dilakukan akan memberi solusi dan menjadi jembatan terjadinya komunikasi bisnis yang optimal, tentunya investasi ini menjadi langkah yang cerdas. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komunikasi dalam bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.